Di kursi roda berwarna putih, duduk seorang gadis muda bernama Nadia Paramita, putri tunggal dari Rendra Saputra, seorang pengusaha sukses di Jakarta. Sejak kecelakaan 2 tahun lalu, Nadia divonis lumpuh total. Dokter sudah angkat tangan. Pak Rendra pun berencana membawanya ke Jerman untuk menjalani terapi eksperimental yang mahal. Suatu sore ketika mereka sedang menikmati udara taman rumah, datang seorang tukang kebun muda bernama Bayu Adhikara. Pakaian kerjanya lusuh, tangan dan kakinya kotor oleh tanah. Namun mata Bayu menatap Nadia dengan lembut. "Maaf, Pak Nona," katanya pelan. "Izinkan saya mencoba membantu. Saya bukan dokter, tapi saya bisa menyembuhkan kaki yang lumpuh. Hanya butuh 1 menit saja." Pak Rendra menatapnya tajam, suaranya meninggi. "Kau ini siapa? Tukang sapu berani bicara seperti tabib ajaib." Nadia terkekeh sinis. "Kamu pikir aku boneka percobaanmu?" Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen dari mana kalian nonton video ini. Yuk, kita mulai ceritanya. Langit sore di Jakarta tampak temaram ketika sinar matahari terakhir menembus jendela besar ruang keluarga kediaman Rendra Saputra. Di sudut ruangan yang luas dan beraroma bunga segar, seorang gadis muda duduk diam di kursi roda putih. Ia menatap kosong keluar jendela, memandangi daun-daun pohon Kamboja yang bergoyang pelan tertiup angin. Gadis itu bernama Nadia Paramita, satu-satunya putri dari pengusaha terkenal, pewaris tunggal keluarga Saputra Group yang dulu begitu ceria, aktif, dan menjadi kebanggaan ayahnya. Namun 2 tahun lalu, kehidupannya berubah total. Sebuah kecelakaan mobil di tol Cipularang merenggut segalanya. Impian, tawa, dan masa depan yang sempat ia rancang. Ia selamat, tetapi kedua kakinya lumpuh. Dokter berkata, saraf tulang belakangnya rusak parah. Sejak saat itu, kursi roda menjadi sahabat setianya dan dunia luar hanya bisa ia tatap dari balik kaca jendela besar rumahnya. Rendra, ayahnya, sudah berusaha keras. Ia membawa Nadia ke rumah sakit terbaik di Jakarta, kemudian ke Singapura. Bahkan sempat ke Korea Selatan untuk menjalani terapi saraf regeneratif. Namun hasilnya sama. Para dokter hanya bisa menggeleng, menyarankan agar Rendra menerima kenyataan. "Keajaiban medis belum sampai ke titik itu, Pak," kata salah satu dokter terkenal waktu itu. Kata-kata itu menghantam hati Rendra seperti pisau tajam. Kini setiap hari, Rendra berusaha menutupi kesedihannya di depan putrinya. Ia tetap tersenyum, tetap berbicara lembut, seolah dunia baik-baik saja. Padahal setiap malam ia termenung di ruang kerja, memandangi foto Nat saat masih aktif menari balet di panggung sekolah. Air matanya menetes diam-diam. Ia merasa gagal sebagai ayah. Sementara itu, Nadia hidup dalam dunia yang sunyi. Ia menolak menemui teman-temannya, menolak mengikuti terapi karena merasa semuanya sia-sia. Hidupnya seolah berhenti di hari kecelakaan itu. "Untuk apa sembuh kalau aku hanya menjadi beban?" Begitu pikirnya. Senyum manis yang dulu selalu menghiasi wajahnya, kini berganti dengan tatapan kosong dan sinis terhadap siapapun yang mencoba mendekat. Suatu sore, Rendra duduk di teras rumah, memandangi anaknya yang hanya menatap lurus ke taman. Ia menarik napas panjang. "Nak," katanya pelan, "minggu depan kita ke Jerman ya? Ada terapi baru, kata dokter bisa jadi harapan." Nat hanya menoleh sekilas lalu menjawab dingin, "Ayah masih percaya keajaiban." Rendra terdiam, tak tahu harus berkata apa. Dalam hatinya ia berdoa, meski hanya setitik agar Tuhan benar-benar memberi mukjizat. Di halaman rumah, para pekerja taman sibuk memangkas bunga dan menyapu dedaunan. Tak ada yang menyadari bahwa sore itu nasib keluarga Saputra akan segera berubah. Di antara para tukang kebun itu ada seorang pemuda sederhana bernama Bayu Adhikara, yang bekerja dengan penuh ketulusan meski hanya menerima upah kecil. Ia sesekali mencuri pandang ke arah gadis di kursi roda itu. Tak tahu kenapa hatinya bergetar aneh, seolah ada panggilan halus dalam dirinya untuk mendekat. Ia belum tahu bahwa pertemuan kecil antara dua dunia
yang berbeda. Gadis kaya yang kehilangan harapan dan pemuda miskin berhati tulus akan menyalakan kembali sesuatu yang telah lama padam. Kepercayaan pada keajaiban. Pagi itu, sinar matahari menembus celah pepohonan di halaman rumah besar keluarga Saputra. Embun masih menempel di daun-daun mawar yang tumbuh rapi di sepanjang jalan setapak menuju gazebo kecil di taman belakang. Di sanalah untuk pertama kalinya seorang pemuda sederhana bernama Bayu Adhikara menginjakkan kaki. Bayu datang dengan mengenakan kemeja lusuh berwarna coklat tanah dan celana panjang yang sedikit belel, sepatunya penuh tanah kering. Namun di balik penampilannya yang sederhana, wajahnya memancarkan ketenangan. Tatapan matanya jernih, seolah mampu menembus lapisan kesedihan yang terpendam di balik dinding rumah mewah itu. Ia diterima bekerja sebagai tukang taman pengganti yang lama, yang katanya berhenti karena pindah kampung. Bagi Bayu, pekerjaan itu bukan sekadar mencari uang. Ia punya kecintaan khusus terhadap alam. Setiap bunga, setiap rumput, baginya seperti makhluk hidup yang bisa bicara, asal kita mau mendengarnya dengan hati. Saat pertama kali menyapu halaman depan, matanya tak sengaja menangkap sosok gadis muda di teras rumah. Nadia Paramita duduk di kursi roda putih, menatap jauh tanpa ekspresi. Angin pagi menerpa rambutnya yang panjang dan hitam berkilau, tapi tak ada semangat dalam sorot matanya. Ia seperti bunga indah yang kehilangan air kehidupan. Bayu berhenti sejenak, menatapnya dari jauh. Ada rasa iba yang muncul, tapi juga sesuatu yang sulit dijelaskan. Gempuran antara kekaguman dan dorongan untuk membantu. Ia tak tahu siapa gadis itu. Namun hatinya terasa bergetar. Dia seperti bunga yang kering tapi belum mati, pikirnya lirih. Sepanjang hari, Bayu bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia memangkas ranting, menatap pot, dan mengganti bunga yang layu. Setiap kali lewat di dekat teras, ia melirik sekilas ke arah Nadia. Gadis itu tak pernah membalas pandangan, hanya duduk diam, sesekali menarik napas panjang, seolah jenuh dengan hidup. Menjelang sore, ketika langit mulai berwarna jingga, Bayu berdiri di sisi taman, menatap bunga melati yang baru ia tanam, dengan suara sangat pelan, nyaring seperti doa. Ia berbisik, Tuhan tak pernah menutup semua jalan. Kadang yang kita kira akhir, hanyalah jalan lain menuju harapan. Nadia, yang duduk di teras mendengar lirih kalimat itu. Ia menoleh sekilas, mencari asal suara, namun tak melihat siapapun, karena Bayu sudah menunduk kembali bekerja. Di wajahnya muncul raut bingung. Kalimat itu terasa asing, tapi menyentuh sesuatu di hatinya yang sudah lama beku. Malamnya, dari balik jendela kamarnya, Nadia kembali melihat pemuda itu. Ia masih di taman, memeriksa tanaman satu persatu dengan lampu senter kecil. Sungguh aneh, pikirnya. Seorang tukang kebun bekerja seolah taman itu miliknya sendiri. Ia bahkan tersenyum sambil berbicara pelan kepada tanaman-tanaman itu. Orang aneh, gumam Nadia, tapi diam-diam hatinya hangat, sementara di luar. Bayu menatap langit malam dan berdoa dalam hati. Ia tak tahu mengapa perasaannya berbeda sejak melihat gadis di kursi roda itu. Namun sesuatu dalam dirinya berbisik, mungkin Tuhan menempatkannya di rumah ini bukan hanya untuk menata taman, tapi juga menyembuhkan hati seseorang yang hampir menyerah pada hidup. Sore itu, langit Jakarta tampak redup, seolah ikut menanggung kesedihan yang menggantung di rumah besar keluarga Saputra. Angin berhembus lembut, menggoyangkan tirai putih di ruang tamu yang luas. Di luar aroma tanah basah bercampur wangi bunga melatih menguar dari taman yang baru saja disiram. Bayu Adhikara dengan pakaian kerjanya yang lusuh dan tangan masih kotor oleh tanah berdiri ragu di pinggir taman. Sejak beberapa hari bekerja di sana, hatinya terusik setiap kali melihat Nadia duduk di kursi roda putihnya, memandang kosong ke arah matahari yang tenggelam. Ada sesuatu dalam diri gadis itu yang membuat Bayu tidak bisa berpaling. Bukan sekadar kasihan, tapi dorongan kuat untuk membantu. Ia tahu siapa dirinya, hanya tukang taman yang tak punya apa-apa. Tapi malam sebelumnya, saat ia menatap bunga melati yang mekar tiba-tiba setelah hampir layu, hatinya bergetar. Tuhan masih bekerja lewat tangan yang mau berbuat, gumamnya. Keyakinan itu membuatnya mengambil keputusan besar sore itu.
Ketika Rendra dan Nadia duduk di teras depan menikmati teh sore bersama, Bayu datang mendekat dengan langkah hati-hati. Ia menunduk hormat. "Permisi, Pak Rendra, Nona Nadia." Suaranya tenang, tapi bergetar. "Bolehkah saya mencoba membantu Nona? Saya tahu ini mungkin terdengar gila. Tapi saya bisa menyembuhkan kaki yang lumpuh." Rendra mengerutkan dahi, menatap tajam ke arah pemuda itu. "Apa kau bilang?" Nada suaranya meninggi. "Kau ini siapa? Tukang sapu berani bicara seperti tabib ajaib." Nadia spontan tertawa kecil, tawa yang terdengar sinis dan getir sekaligus. "Kamu pikir aku bahan percobaan? Kau mau menyembuhkan aku dengan apa? Daun kering? Air sumur?" katanya sambil memutar roda kursinya menjauh. Namun Bayu tak bergeming. Ia menunduk lebih dalam, menatap lantai dengan mata yang mulai berkaca. "Saya tahu saya hanya orang kecil, Pak. Tapi saya pernah melihat keajaiban. Adik saya dulu juga lumpuh dan sembuh. Bukan karena dokter, tapi karena seseorang mau percaya." Kata-katanya membuat Rendra terdiam sejenak. Tapi harga dirinya sebagai pengusaha sukses membuatnya sulit menurunkan ego. Ia menatap tajam ke arah Bayu. "Kau datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk berceramah soal mukjizat. Jangan main-main dengan penyakit anak saya. Pergi sebelum aku panggil satpam." Bayu menelan ludah, menatap Nadia yang kini menunduk. Wajahnya berubah antara sinis dan penasaran. "Aku tak butuh belas kasihan," kata Nadia datar. "Kakimu kotor, bajumu robek. Kau bahkan tak pantas menyentuh kursi ini." Suasana hening, hanya suara angin dan denting sendok di cangkir teh yang terdengar. Bayu menggenggam tangannya erat, menahan gejolak di dadanya. Ia tak marah, tak tersinggung. Ia hanya mengangkat wajahnya perlahan, dan berkata dengan suara lembut namun dalam. "Saya tidak ingin dianggap siapa-siapa, Nona. Saya cuma ingin menolong karena saya tahu rasanya kehilangan harapan. Kadang yang kita butuhkan bukan dokter, tapi keyakinan." Rendra menghela napas berat, wajahnya menegang. "Sudahlah, anak muda. Dunia ini tidak berjalan dengan doa dan keyakinan saja. Pergilah." Bayu menunduk, namun di matanya masih ada cahaya kecil. Ia tahu meski mereka menolak, sesuatu dalam diri Nadia terguncang. Ia bisa merasakannya dari tatapan gadis itu sebelum kursi rodanya perlahan berbalik masuk ke dalam rumah. Ketika Bayu berjalan kembali ke taman, matahari sudah hampir tenggelam. Langit berwarna oranye keemasan dan angin sore berhembus lembut. Ia menatap langit lalu berbisik pelan. "Aku sudah mencoba, Tuhan. Kalau memang kau izinkan, tunjukkan jalanmu sendiri." Dan tanpa mereka sadari, di balik jendela kamar lantai 2, Nat duduk diam menatap Bayu yang kembali bekerja. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, hatinya terasa bergetar oleh sesuatu. Yang tak bisa dijelaskan. Campuran rasa marah, penasaran, dan harapan yang nyaris padam. Angin sore berhembus lembut di halaman rumah besar itu, menggoyangkan dedaunan dan membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Setelah pertengkaran singkat di teras, suasana menjadi hening. Bayu masih berdiri di tempatnya, menunduk sopan, sementara Rendra sudah kembali masuk ke dalam rumah dengan langkah berat. Hanya Nadia yang masih duduk di kursi rodanya, diam namun tidak pergi. Ada sesuatu dalam tutur kata pemuda itu yang menggema di benaknya. Bayu perlahan mengangkat wajahnya. Tatapannya lembut, tidak ada sedikit pun amarah atau rasa tersinggung di sana. "Saya hanya ingin menolong, Nona," katanya lirih. "Dulu adik saya juga lumpuh, tapi dia sembuh. Sayangnya semua orang sudah berhenti percaya sebelum waktunya." Kata-kata itu keluar pelan, seperti cerita yang dipendam lama. Nadia terdiam. Di balik keangkuhannya, hatinya bergetar samar. "Adikmu sembuh," tanyanya pelan. Kali ini tanpa nada mengejek. Bayu mengangguk. Pandangannya kosong menatap perumputan. "Namanya Sinta. Dulu dia suka berlari di sawah belakang rumah kami. Sampai suatu hari, sebuah truk kehilangan kendali dan menabraknya. Kakinya hancur. Dokter bilang dia tak akan pernah berjalan lagi. Ibu saya menangis setiap malam dan ayah saya pergi meninggalkan kami. Hanya saya yang tersisa untuk merawatnya." Nat menatapnya kali ini dengan lebih dalam. Pemuda itu berbicara dengan suara bergetar, tapi penuh ketulusan. "Saya belajar dari seorang tabib tua di kampung.
Lanjut Bayu, orang bilang dia gila. Tapi saya melihatnya menyembuhkan orang dengan doa dan sentuhan hati. Ia bilang tubuh hanya ikut apa yang dipercaya jiwanya. Saya mencoba teknik itu pada Sinta. Setiap hari saya usap kakinya sambil berdoa dan meyakinkan bahwa dia akan sembuh. Butuh waktu lama, tapi suatu pagi, dia benar-benar bisa menggerakkan jarinya. Nadia terdiam. Cerita itu terasa mustahil, tapi juga terlalu jujur untuk dianggap bohong. Dan sekarang dia bagaimana? Tanyanya pelan. Bayu menunduk. Suaranya makin lirih. Dia sudah tidak ada. Nona. Setelah sembuh, dia kecelakaan lagi saat menolong anak kecil menyeberang jalan. Tapi saya tidak menyesal karena sebelum dia pergi, dia bilang, Bang, jangan berhenti menolong orang yang kehilangan harapan seperti aku dulu. Keheningan jatuh di antara mereka. Suara burung sore terdengar jauh, seolah waktu ikut menunduk. Nadia menggenggam sandaran kursinya erat-erat. Untuk pertama kalinya, matanya menatap pemuda itu tanpa sinis. Di wajah Bayu, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia temui dari dokter, terapis, atau bahkan ayahnya. Ketulusan tanpa pamrih. Kenapa kamu menceritakan semua itu padaku? Tanya Nadia akhirnya. Karena saya melihat hal yang sama di mata Na. Jawab Bayu perlahan. Mata orang yang sudah berhenti berharap. Ucapan itu membuat dada Nadia sesak. Ia menoleh, berusaha menyembunyikan air mata yang mulai menggenang. Bayu menunduk hormat, lalu berbalik hendak pergi. Maaf kalau saya lancang, Nona. Saya cuma ingin bilang, mungkin Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Langkah Bayu menjauh perlahan, meninggalkan Nadia sendirian di teras. Gadis itu memandangi punggung pemuda sederhana itu, lalu menunduk. Jari-jarinya menggenggam roda kursinya kuat-kuat. Malam itu untuk pertama kalinya sejak kecelakaan 2 tahun lalu, Nadia tidak langsung tidur. Ia memandangi kakinya lama sekali, lalu mengusap lututnya perlahan. Kata-kata Bayu berputar di kepalanya. Tubuh hanya ikut apa yang dipercaya jiwanya. Di luar jendela, Bayu masih bekerja hingga larut, menyapu daun yang gugur di taman. Dari balik kaca, Nat menatapnya dalam diam. Sore itu langit tampak redup, seolah alam pun ikut menahan napas. Daun-daun di taman besar keluarga Saputra bergoyang lembut diterpa angin yang semakin kencang. Hujan belum turun, tapi hawa di udara terasa aneh. Seperti menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Rendra berdiri di samping kursi roda putrinya dengan wajah menegang. Tahu sudah cukup membuat kami tak nyaman, anak muda, katanya dengan suara meninggi. Ia mengangkat tangannya hendak memanggil satpam. Namun sebelum sempat berteriak, angin berembus lebih keras, membuat bunga-bunga mawar bergoyang liar. Daun melati berputar di udara, menciptakan pusaran kecil di sekitar mereka. Bayu tetap berdiri di tempatnya, tak melawan, tak menjauh. Ia memejamkan mata. Napasnya dalam dan tenang, seolah ia sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Tuhan, bisiknya lirih. Jika ini kehendakmu, izinkan aku hanya menjadi perantara. Rendra menatap heran. Nadia yang duduk di kursinya pun mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Udara di sekelilingnya terasa hangat. Bukan panas, melainkan seperti aliran energi lembut yang mengusap kulitnya. Apa yang kamu lakukan? Seru Nadia. Setengah marah, setengah takut. Bayu perlahan berlutut di hadapannya. Tangannya gemetar menahan emosi. Ia menatap wajah Nadia yang ketakutan, lalu berkata dengan suara bergetar. Izinkan saya. Hanya sebentar, tidak akan menyakiti, saya janji. Rendra hendak menolak. Tapi sebelum sempat bicara, hembusan angin kembali menerpa. Rambut Nat berkibar, kedaunan berterbangan di sekeliling mereka. Ada kilatan cahaya lembut yang seolah memantul dari ujung jari Bayu saat ia meletakkan tangannya di atas lutut gadis itu. Dalam sekejap, udara di taman seperti berhenti berputar. Semua menjadi hening. Hanya terdengar degup jantung Nadia sendiri yang berdetak cepat di telinganya. Lalu, sebuah sensasi aneh merayap dari ujung kakinya. Heme lembut. Nadia menatap ke bawah, matanya melebar tak percaya. Ayah, suaranya parau gemetar. Aku merasakannya, kakiku. Rendra spontan menunduk. Matanya mengikuti arah pandangan anaknya.
Saat itu juga, jari-jari kaki Nadia yang selama 2 tahun kaku bergerak. Ya Tuhan, gumam. Rendra nyaris tak bersuara. Ia berlutut di tanah, mengagang kaki putrinya dengan tangan gemetar. Ini tidak mungkin. Bayu perlahan menarik tangannya. Napasnya berat, wajahnya pucat tapi tenang. Jangan kaget, Pak. Saya cuma perantara. Yang menyembuhkan tetap Tuhan. Ia menunduk dalam, menahan air mata yang hampir jatuh. Nadia terdiam, menatap kaki yang kini bisa ia rasakan kembali. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Rasa hangat itu berubah menjadi gelombang haru yang meluap di dadanya. Ia menatap Bayu. Pemuda dengan baju kotor dan tangan berlumur tanah itu. Dengan pandangan yang berbeda dari sebelumnya. Tak ada lagi ejekan, hanya rasa kagum dan syukur yang dalam. Sementara itu, angin perlahan mereda. Daun-daun yang tadi berputar, kini jatuh tenang ke tanah. Langit yang semula kelabu berubah lembut. Seolah mentari sore kembali menyapa. Rendra berdiri perlahan. Matanya berkaca-kaca. Ia memandang Bayu dengan campuran kebingungan dan keheranan. Siapa kau sebenarnya? Tanyanya lirih. Bayu menunduk. Saya bukan siapa-siapa, Pak. Hanya orang yang masih percaya bahwa keajaiban belum berhenti. Suasana taman hening. Nadia menatap langit yang kini berwarna keemasan, lalu menatap tangannya yang gemetar karena emosi. Ia tak tahu harus berkata apa, hanya bibirnya yang bergetar pelan mengucap 2 kata sederhana namun penuh makna. Terima kasih. Bayu hanya tersenyum kecil, lalu menatap langit sore yang tenang. Dalam hatinya ia berdoa bukan untuk dirinya, tapi untuk gadis yang baru saja mendapatkan kembali sesuatu yang lebih dari sekadar kaki yang bisa berjalan. Ia baru saja mendapatkan kepercayaan baru untuk hidup. Rendra Saputra, pria yang selama ini selalu tampak tegar di hadapan dunia, kini berdiri terpaku di tengah taman rumahnya sendiri. Mulutnya terbuka, matanya menatap kaki putrinya tanpa percaya. Pemandangan itu terasa seperti mimpi. Sebuah keajaiban yang tak pernah ia bayangkan bisa nyata. Di hadapannya, Nat menangis terisak. Kedua tangannya bergetar ketika ia perlahan menyentuh lututnya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia merasakan sensasi hidup di sana. Hangat, berdenyut, nyata. Ah, ayah. Suaranya bergetar lemah. Air matanya jatuh tanpa henti. Aku bisa merasakannya, ayah. Rendra mendekat dengan langkah gemetar. Lututnya nyaris tak kuat menahan tubuh. Ia berjongkok, memegang kaki putrinya dengan tangan yang basah oleh air mata. Ini mustahil, katanya dengan suara bergetar. Dokter bilang sarafmu mati total. Nak, tak mungkin bisa kembali. Namun saat tangannya menyentuh kulit dingin itu, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama ini. Kehangatan kehidupan seperti bara kecil yang baru dinyalakan di tengah abu. Sementara itu, Bayu berdiri beberapa langkah di belakang mereka. Nafasnya berat, wajahnya pucat, tapi matanya berbinar dengan rasa syukur yang mendalam. Ia menyeka keringat dari dahinya dan tersenyum kecil, menahan haru. Keajaiban bukan datang dari gelar, Pak, katanya pelan, suaranya lirih, namun tegas. Tapi dari hati yang tulus dan keyakinan yang tak pernah padam. Rendra menoleh pelan, menatap pemuda sederhana itu. Seketika rasa sombong dan angkuh yang selama ini membentengi dirinya seolah runtuh. Di depan matanya, berdiri seorang anak muda berpakaian lusuh, berlumur tanah. Tapi dengan ketenangan dan aura yang membuatnya merasa kecil. Nadia kini mencoba menggerakkan kakinya lebih kuat. Ia menekan roda kursinya dengan tangan. Mencoba berdiri, kakinya bergetar, tapi kali ini tidak mati rasa. Aku bisa merasakannya. Ulangnya kali ini dengan suara yang lebih keras. Rendra spontan menopangnya, takut putrinya jatuh. Namun Nadia justru tertawa di sela tangisnya. Ayah, aku tidak bermimpi, kan? Rendra menggeleng, tapi air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menarik putrinya ke pelukannya, menahan tangis yang telah bertahun-tahun ia sembunyikan. Tidak, nak. Ini bukan mimpi. Ini mukjizat. Bayu menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam di depan dada seperti berdoa. Terima kasih Tuhan, bisiknya. Karena kau izinkan aku melihat harapan hidup lagi di mata mereka.
Beberapa pekerja rumah yang kebetulan lewat di taman berhenti di tempatnya. Salah satu dari mereka menjatuhkan sapunya karena kaget melihat pemandangan itu. Astaga! Nona Nadia berdiri, serunya kaget. Dalam hitungan menit, kabar itu menyebar di seluruh rumah. Para pelayan keluar dari dapur, satpam berlari dari gerbang. Bahkan pengurus rumah tangga yang sudah lama resign, datang kembali, hanya untuk memastikan berita itu benar. Semua orang berkumpul di taman, menyaksikan gadis yang dulu hanya bisa duduk, kini berdiri di bawah sinar matahari senja. Suasana berubah menjadi haru. Beberapa pelayan menangis. Yang lain bertepuk tangan sambil menyebut nama Tuhan. Namun Bayu justru mundur perlahan, tak ingin menjadi pusat perhatian. Ia tahu perannya hanyalah perantara, selebihnya adalah urusan Tuhan dan hati yang tulus percaya. Nadia menoleh mencari Bayu. Matanya masih basah. Ia melihat pemuda itu berdiri di bawah pohon Kamboja, menatap langit sore. Hatinya terasa aneh. Campuran syukur, rasa terharu, dan kekaguman mendalam. Ia memanggil pelan. Bayu, pemuda itu menoleh tersenyum sederhana. Ya Nona, terima kasih. Hanya 2 kata, tapi suaranya penuh makna. Bayu tersenyum lebih lebar. Saya tidak melakukan apa-apa Nona. Yang menyembuhkan adalah keyakinanmu sendiri. Kadang Tuhan hanya menunggu seseorang berani percaya lagi. Rendra menatap mereka berdua. Dalam diam, hatinya berkata bahwa hari itu bukan hanya kaki anaknya yang sembuh, tetapi hatinya sendiri juga. Hati yang selama ini keras karena kesombongan dan kehilangan, kini luluh oleh ketulusan seorang pemuda miskin yang membawa cahaya baru ke rumahnya. Sore itu di taman sederhana yang pernah menjadi tempat keputusasaan, keajaiban benar-benar lahir. Dan semua yang menyaksikannya tahu hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Kabar itu menyebar lebih cepat dari yang bisa dibayangkan siapapun. Dalam waktu kurang dari 1 hari, seluruh lingkungan Eli, tempat keluarga Saputra tinggal, heboh. Para tetangga yang dulu sering membicarakan nasib malang Nadia, kini datang berbondong-bondong ke rumah besar itu dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Benarkah Nona Nadia bisa berdiri? Tanya seorang ibu dengan nada setengah tidak percaya. Katanya tukang kebunnya yang menyembuhkan. Sahut yang lain dengan mata berbinar, separuh kagum separuh curiga. Pagi harinya, halaman rumah dipenuhi mobil-mobil mewah, wartawan dan kamera televisi, mikrofon, dan lampu sorot berdiri di depan pagar besi tinggi. Para reporter berteriak-teriak memanggil nama Rendra, memohon kesempatan untuk mewawancarai Nadia. Pak Rendra, apakah benar putri Anda sembuh tanpa bantuan medis? Siapa pria yang menyembuhkan putri Anda? Rendra berdiri di balkon atas rumah, memandangi kerumunan itu dengan wajah campur aduk. Ia adalah pengusaha besar yang terbiasa menghadapi publik, tapi kali ini lidahnya keluh. Bagaimana ia harus menjelaskan sesuatu yang bahkan dirinya sendiri belum bisa pahami? Di ruang keluarga, Naduk di kursi rodanya bukan karena tidak bisa berdiri, tapi karena tubuhnya masih gemetar setiap kali mencoba melangkah, namun matanya berbeda sekarang, penuh cahaya di depannya. Bayu duduk dengan tenang di kursi kayu sederhana, menunduk sopan. Sementara para dokter pribadi keluarga berdiri di sekelilingnya dengan alat-alat medis. Ini luar biasa, gumam salah satu dokter sambil memeriksa kaki Nadia dengan alat senter kecil. Sarafnya menunjukkan reaksi yang sebelumnya mustahil. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Rendra yang berdiri di belakang hanya menggeleng. Saya pun tak tahu dok, semua yang saya lihat hanya keajaiban. Nadia tersenyum tipis lalu menatap Bayu. Mungkin karena aku akhirnya percaya lagi, katanya pelan. Kalimat itu membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Beberapa menit kemudian, salah satu wartawan berhasil menembus penjagaan dan langsung mengarahkan kamera ke arah Bayu. Anda yang menyembuhkan Nona Nadia? Benar. Boleh kami tahu bagaimana caranya? Tanyanya cepat. Bayu mengangkat tangannya pelan. Wajahnya tetap tenang. Saya bukan siapa-siapa mas. Saya cuma tukang taman. Saya tidak menyembuhkan siapapun. Tuhan yang menyembuhkan. Namun kata-kata sederhana itu justru membuat mereka semakin penasaran. Tapi Anda punya kemampuan khusus, pengobatan alternatif ilmu spiritual,
Tanya wartawan lain sambil terus menyorot wajahnya. Bayu hanya tersenyum kecil. Tidak ada yang istimewa dari saya. Saya hanya percaya bahwa hati yang tulus bisa membawa penyembuhan. Kalau Nona Nadia sekarang bisa berdiri, itu karena dia sudah mulai percaya lagi. Bukan pada saya, tapi pada dirinya sendiri dan pada Tuhan. Rendra yang menyaksikan dari dekat, menatap pemuda itu dengan tatapan campur aduk antara kagum dan malu. Ia teringat bagaimana ia pernah memarahinya, menuduhnya gila, bahkan hampir mengusirnya dari rumah. Kini justru orang itu yang menjadi perantara keselamatan putrinya. Sore itu stasiun televisi nasional menayangkan berita berjudul, Putri pengusaha ternama sembuh dari kelumpuhan. Misteri tukang kebun pembawa keajaiban. Namun di tengah hiruk pikuk, Bayu justru memilih mundur perlahan. Ia menolak diwawancarai, menolak uang yang hendak diberikan Rendra sebagai tanda terima kasih. Saya tak ingin terkenal, Pak, katanya lembut sambil menatap ke arah taman. Cukup melihat Nona bisa berjalan. Itu sudah hadiah paling besar untuk saya. Nadia menatapnya dengan mata yang mulai berkaca. Bayu, kenapa kamu begitu sederhana? Bayu tersenyum, menatapnya lembut. Karena yang rumit seringkali justru membuat kita lupa bersyukur. Malamnya, setelah semua wartawan pergi dan rumah kembali tenang, Rendra duduk di ruang tamu, memandangi taman yang diterangi lampu. Di sana, Bayu masih bekerja, menyapu dedaunan, memeriksa bunga, seolah tak ada yang berubah. Padahal seluruh dunia baru saja geger karena dirinya. Rendra menunduk, tersenyum kecil. Anak itu bukan hanya menyembuhkan Nadia, gumamnya lirih, tapi juga menyembuhkan hatiku. Dan di lantai atas, Nadia berdiri di depan jendela, menatap ke arah taman. Di balik kaca ia melihat sosok Bayu yang sederhana itu, dikelilingi cahaya lampu taman yang lembut. Entah kenapa di dadanya tumbuh sesuatu yang hangat. Bukan hanya rasa terima kasih, tapi juga benih perasaan yang mulai mekar perlahan di taman hatinya sendiri. Hari-hari setelah keajaiban itu terasa berbeda di rumah besar keluarga Saputra. Udara seolah lebih ringan, cahaya matahari terasa lebih hangat, dan tawa yang dulu jarang terdengar kini mulai mengisi ruang-ruang yang dulu sunyi. Untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, suara langkah kaki terdengar lagi di taman. Langkah kecil, pelan, namun penuh harapan. Nadia Paramita kini tak lagi menghabiskan hari-harinya di kamar. Setiap pagi ia keluar ke taman dengan semangat baru. Di sana Bayu sudah menunggunya dengan senyum tulus dan sebatang tongkat kayu yang ia buat sendiri dari ranting pohon Kamboja. Hari ini kita coba 2 langkah lebih jauh dari kemarin. Ya Nona, katanya lembut. Nadia mengangguk. Tangan halusnya menggenggam tongkat buatan itu. Sementara tangan satunya dipegang oleh Bayu. Di bawah sinar matahari pagi, mereka berjalan perlahan di atas jalan setapak berbatu. Di antara bunga melati yang kini bermekaran lebih indah dari sebelumnya. Setiap langkah yang berhasil Nadia ambil terasa seperti kemenangan besar. Kadang ia jatuh, tapi Bayu selalu sigap menahan tubuhnya. Pelan-pelan, jangan paksa diri, ucap Bayu lembut. Nadia menatapnya sambil tersenyum tipis. Kamu tahu, aku tidak takut jatuh lagi karena sekarang aku tahu ada yang akan menahanku. Bayu terdiam sejenak. Tatapan mata mereka bertemu singkat. Namun cukup untuk membuat dada keduanya bergetar pelan. Ada sesuatu yang hangat, lembut, dan sulit dijelaskan tumbuh di antara mereka. Di balkon lantai 2, Rendra memperhatikan pemandangan itu dari jauh. Setiap pagi ia menyaksikan mereka berdua di taman. Gadisnya yang dulu putus asa kini tersenyum lagi, dan pemuda sederhana yang menjadi cahaya baru dalam hidupnya. Dalam diam, Rendra sadar bahwa kebahagiaan anaknya ternyata tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa dibangun dengan rumah megah, tapi muncul dari ketulusan seseorang yang bahkan tidak memiliki apa-apa. Suatu sore setelah latihan berjalan, Nadia duduk di kursi taman sambil menatap langit jingga. Bayu duduk di sebelahnya menjaga jarak sopan. Dulu aku benci taman ini, kata Nadia tiba-tiba. Bayu menoleh heran. Kenapa? Karena disinilah aku pertama kali sadar bahwa aku tak bisa berdiri. Tapi sekarang ia tersenyum pelan, menatap bunga-bunga melati yang mekar di sekeliling mereka. Sekarang taman ini jadi tempat aku belajar hidup lagi. Bayu tersenyum hangat.
Mungkin karena setiap luka punya tempat untuk sembuh. Nona, dan taman ini memang ditanam bukan untuk keindahan, tapi untuk harapan. Nadia menatap wajahnya lama. Ada ketenangan di mata Bayu. Sesuatu yang membuatnya merasa aman. Ia menyadari bahwa pemuda ini tidak hanya menuntunnya berjalan secara fisik, tapi juga menuntun hatinya keluar dari kegelapan yang selama ini membelenggu. Hari berganti minggu, langkah Nadia semakin kuat. Ia sudah bisa berjalan beberapa meter tanpa bantuan. Setiap kali berhasil, Bayu bertepuk tangan pelan sambil tersenyum bangga. "Saya tahu Nona bisa," katanya. Dan Nadia tanpa sadar mulai menanti setiap pagi, bukan hanya untuk berlatih, tapi untuk melihat senyum itu lagi. Suatu malam, Rendra memanggil Bayu ke ruang kerjanya. "Bayu," katanya sambil menata pemuda itu dengan serius. "Aku tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikanmu. Anak yang dulu hanya menatap kosong, sekarang kembali hidup karena kau." Bayu menunduk hormat. "Saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Saya hanya menemani Nona menemukan dirinya lagi." "Tidak, Bayu. Kau memberi sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Ketulusan," jawab Rendra dengan suara berat. Setelah Bayu pergi, Rendra memandangi foto mendiang istrinya di meja kerjanya. "Lihat, Bu," bisiknya pelan. Nadia tersenyum lagi. Ada seseorang yang membuatnya hidup kembali. Di luar malam itu, langit cerah. Dari jendela kamarnya, Nadia melihat Bayu yang masih di taman, sedang menutup pot bunga satu persatu agar tidak kehujanan. Ia tersenyum lembut, hatinya bergetar. "Kamu bahkan menjaga bunga lebih lembut dari cara orang menjaga hati," gumamnya pelan. Dan tanpa ia sadari, malam itu benih cinta pertama telah tumbuh. Diam-diam, di antara harum melatih dan doa yang berhembus lembut di taman yang sama. Taman mukjizat itu pertama kali terjadi. Hari-hari yang damai itu tak bertahan lama. Setelah keajaiban dan kebahagiaan kecil memenuhi rumah keluarga Saputra, badai baru datang dari arah yang tak terduga dari keluarga sendiri. Suatu siang, Rendra mengadakan makan bersama di rumahnya. Beberapa kerabat dekat hadir, paman, bibi, dan dua sepupunya yang juga pengusaha. Awalnya, suasana tampak normal. Obrolan tentang bisnis, proyek, dan investasi. Namun, topik tiba-tiba berubah saat salah satu bibi Tantatna dengan nada setengah berbisik berkata, "Rendra, aku semakin dekat dengan tukang kebunmu itu." "Si Ayu, ya." Sendok yang baru saja akan disendok Rendra berhenti di udara. Ia menatap bibinya sebentar, lalu meletakkannya perlahan. "Ya, anak itu banyak berjasa. Nadia bisa berjalan karena bantuannya," jawabnya singkat. Namun suara tertawa kecil terdengar dari seberang meja. Sepupunya Rino menggeleng tak percaya. "Maksud Om, tukang kebun itu punya ilmu penyembuhan aneh saja. Dunia sudah modern, tapi keponakan Om malah jatuh cinta pada orang kampung." Tawa itu berubah menjadi nada sinis ketika Tante Ratna menimpali. "Rendra, kau tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Bayangkan apa kata orang kalau anak pengusaha besar menikah dengan tukang kebun itu merusak nama baik keluarga kita." Rendra terdiam. Ia ingin membela Bayu, tapi kata-kata mereka seperti racun yang menyusup ke hatinya. Di satu sisi, ia tahu betapa besar jasa pemuda itu. Tapi di sisi lain, gengsinya sebagai pengusaha kaya menjerat pikirannya. Malamnya, Nadia mendengar percakapan itu dari balik tangga. Ia meneteskan air mata diam-diam. Hatinya perih. Bayu, orang yang telah memberinya hidup kedua, kini dipandang hina oleh keluarganya sendiri. Keesokan harinya, Nat menemui Bayu di taman. Ia tampak murung, langkahnya pelan. "Bayu," panggilnya lirih. Bayu menoleh, tersenyum lembut seperti biasa. "Ada apa, Nona?" Nadia menatapnya. Matanya berkaca-kaca. "Mereka tidak menyukaimu. Mereka bilang kamu tidak pantas untukku." Suaranya tercekat. Bayu terdiam sejenak lalu tersenyum. "Saya tahu, Nona. Dunia memang suka menilai dari luar. Tapi saya tidak datang ke sini untuk dicintai semua orang. Saya datang karena saya ingin Nona bahagia." Air mata Nat jatuh. Tapi bagaimana kalau ayah juga berpikir begitu? Bayu melangkah maju, menatapnya lembut.
Kalau Tuhan mengizinkan kita bertemu, berarti ada alasan. Aku tidak akan pergi, Nona. Aku akan tetap di sini sampai Tuhan sendiri yang memisahkan kita. Kata-katanya menenangkan, tapi juga membuat dada Nad sesak oleh haru. Ia menangis pelan dan Bayu menunduk, menahan diri agar tidak menyentuhnya. Karena baginya rasa hormat jauh lebih besar dari keinginan. Dari balkon lantai Rendra menyaksikan semuanya. Ia melihat putrinya menangis di depan pemuda sederhana itu. Tapi yang membuat hatinya bergetar bukanlah air mata Nadia, melainkan ketulusan Bayu. Tak ada sedikit pun rasa marah, sombong, atau keluhan dari wajah anak muda itu. Hanya kesabaran dan kasih yang tulus. Malamnya Rendra termenung lama di ruang kerjanya. Ia memandangi foto mendiang istrinya di dinding. Kalau kamu masih hidup, apa kamu juga akan menolak anak itu? Gumamnya. Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu jawabannya. Istrinya dulu pun berasal dari keluarga biasa dan cinta merekalah yang membawa semua perubahan. Di luar, angin malam berhembus lembut. Di taman, Bayu masih bekerja, menyiram bunga dengan sabar. Seperti biasa, Rendra berdiri di jendela, menatapnya lama. Mungkin bisiknya pelan. Mungkin Tuhan sedang mengujiku bukan untuk menjaga nama, tapi untuk belajar menerima keikhlasan. Dan malam itu, hati Rendra mulai goyah. Ia belum bisa berkata setuju. Tapi ia tahu satu hal pasti. Pemuda miskin bernama Bayu Adikara itu bukan orang sembarangan. Ia bukan hanya penyembuh bagi kaki Nadia, tapi juga penyembuh bagi hati yang selama ini dikunci oleh gengsi dan kebanggaan. Malam itu, udara terasa tenang. Bulan bundar menggantung di langit, memantulkan cahaya ke taman rumah keluarga Saputra, yang kini tampak jauh lebih hidup dari sebelumnya. Di antara bunga melati yang mekar sempurna, suara air mancur kecil terdengar lembut, menambah suasana damai yang jarang terjadi di rumah itu. Rendra berdiri di dekat gazebo, memandangi taman yang selama ini menjadi saksi perubahan besar dalam hidup mereka. Di tangannya ada 2 cangkir teh hangat. Tak lama kemudian, Bayu datang dengan langkah pelan, masih mengenakan pakaian kerjanya yang sederhana. Ia menunduk hormat. "Bapak memanggil saya." Rendra menoleh tersenyum kecil. "Ya Bayu, duduklah." Bayu tampak ragu, ia jarang sekali diajak bicara secara pribadi oleh majikannya. Apalagi di malam hari, ia menunduk sopan, lalu duduk di kursi batu di hadapan Rendra. Beberapa saat, keduanya hanya diam. Suara jangkrik dan desir angin menjadi satu-satunya yang terdengar. Lalu perlahan Rendra berkata, "Kau tahu Bayu, aku ini orang yang rasional. Aku percaya pada kerja keras, bukan pada keajaiban. Tapi sejak kau datang ke rumah ini, banyak hal yang membuatku berpikir ulang." Bayu mengangkat wajahnya. Matanya jernih. "Saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Semua karena Tuhan." Rendra tersenyum tipis. "Ya, mungkin benar. Tapi Tuhan memilih perantara yang tepat. Nadia sembuh dan bukan hanya kakinya, hatinya juga. Aku melihat dia tertawa lagi, tersenyum lagi. Dan aku tahu itu semua karena kau." Bayu menunduk dalam. "Saya hanya ingin melihat dia bahagia, Pak. Itu saja." Rendra menatapnya lama. Ada keheningan di antara mereka yang terasa dalam. Lalu pria parubaya itu menghela napas panjang. "Bayu," katanya lirih, "aku ingin bicara jujur malam ini. Aku tidak pernah percaya pada mukjizat, tapi kau membuatku percaya lagi." Bayu tertegun, ia tak tahu harus menanggapi apa. Rendra menatap langit lalu berkata dengan suara pelan tapi jelas, "Aku sudah memikirkan ini berhari-hari. Dunia mungkin akan menertawakanku, keluarga mungkin akan mencemooh, tapi aku tidak peduli. Sebagai ucapan terima kasih, aku ingin kau menjadi bagian dari keluarga ini." Bayu menatapnya kaget. "Maksud Bapak?" Rendra menatapnya penuh haru. "Aku ingin menikahkanmu dengan putriku." Bayu terdiam lama, dadanya bergemuruh, pikirannya campur aduk antara bahagia, takut, dan tak percaya. "Pak, saya ini siapa? Saya hanya tukang taman. Dunia Nona terlalu tinggi untuk saya." Rendra tersenyum hangat. "Dunia ini yang membuat batas, Bayu. Tapi Tuhan yang menyatukan takdir. Kau tahu kenapa aku yakin? Karena aku melihat bagaimana kau memperlakukan anakku bukan dengan rasa ingin memiliki, tapi dengan kasih dan hormat.
Bayu menggigit bibir, matanya mulai berkaca. Saya tidak layak, Pak. Saya bahkan tidak punya keluarga, tidak punya harta. Yang saya punya cuma doa dan niat baik. Rendra menepuk bahunya pelan. Itu sudah cukup, Nak. Dunia ini sudah terlalu penuh orang kaya yang tidak punya hati. Sekali saja, aku ingin melihat kebahagiaan anakku bukan karena harta, tapi karena cinta yang tulus. Hening kembali menyelimuti taman. Angin malam berembus lembut, membawa aroma bunga melati. Bayu menatap tanah lalu perlahan berkata dengan suara serak. Kalau itu memang keinginan Bapak, saya akan menjaga Nona Nadia bukan hanya dengan tangan saya, tapi dengan seluruh hidup saya. Rendra menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Itu yang ingin ku dengar. Dari balik jendela lantai 2. Tanpa mereka sadari, Nadia berdiri. Dia menyaksikan semuanya. Air matanya mengalir pelan di pipinya. Ia tak menyangka ayahnya yang dulu keras dan penuh gengsi, kini berkata hal seindah itu. Ia memandangi Bayu yang menunduk dengan hormat di depan ayahnya, lalu berbisik pelan. Kau tak hanya menyembuhkan kakiku, Bayu, tapi juga menghidupkan hatiku. Malam itu di bawah sinar bulan dan aroma melati yang semerbak, janji tulus terucap bukan sekadar antara seorang ayah dan calon menantu, tapi antara dua hati yang sama-sama belajar arti ketulusan, dan taman yang dulu saksi dari keajaiban pertama, kini menjadi tempat lahirnya janji suci kedua. Janji untuk menjaga cinta dan kepercayaan selamanya. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Matahari pagi bersinar lembut di langit Jakarta, memandikan taman rumah keluarga Saputra dengan cahaya keemasan yang hangat. Di taman itu, tempat segala keajaiban bermula. Kini berdiri pelaminan sederhana yang dihiasi bunga melati putih, mawar merah muda, dan taburan daun Kamboja yang jatuh alami di tanah. Tidak ada pesta megah, tidak ada dekorasi mewah atau gaun mahal dari desainer terkenal. Tapi suasananya terasa begitu sakral dan menyentuh. Semua orang yang hadir tahu pernikahan ini bukan tentang status, tapi tentang cinta yang lahir dari ketulusan dan keajaiban. Di tengah taman, Nadia berdiri anggun mengenakan kebaya putih sederhana yang dirancang khusus agar ringan dan nyaman untuknya berjalan. Rambutnya disanggul indah, dihiasi bunga melati yang menjuntai lembut hingga ke pundaknya. Setiap langkah yang ia ambil menjadi simbol kemenangan. Bukan hanya atas kelumpuhannya, tapi atas takdir yang pernah ia anggap kejam. Bayu menatapnya dari ujung jalan setapak bunga. Pakaian yang ia kenakan bukan jas mahal, melainkan setelan batik coklat tua dan celana hitam bersih. Tangannya gemetar bukan karena takut melainkan karena haru yang begitu. Saat Nadia melangkah mendekat, air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Semua tamu berdiri. Beberapa di antaranya adalah karyawan lama keluarga Saputra, tetangga, serta teman-teman lama Rendra yang kini justru menatap dengan mata basah. Mereka semua menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi. Kisah nyata tentang cinta yang menembus batas status dan gengsi. Ketika Nadia sampai di hadapan Bayu, Rendra sendiri yang memegang tangannya. Lalu dengan suara bergetar berkata, "Hari ini aku menyerahkan yang paling berharga dalam hidupku kepada orang yang paling tulus yang pernah ku kenal." Ia menatap Bayu dalam-dalam. "Jaga dia, seperti kau menjaga harapanmu." Bayu menunduk hormat. "Insya Allah, Pak. Saya akan menjaganya dengan seluruh hidup saya." Upacara dimulai. Suara lantunan doa bergema lembut mengiringi angin yang membawa haru, melatih ke seluruh taman. Saat ijab kabul diucapkan, semua mata tertuju pada mereka. Dua jiwa yang pernah terpisah oleh status, kini disatukan oleh takdir dan keyakinan. Nad tak mampu menahan tangis ketika akhirnya tangan Bayu menggenggam tangannya di hadapan para saksi. "Dulu aku menertawakanmu," ucapnya pelan sambil tersenyum. "Aku pikir kamu hanya tukang kebun yang aneh. Tapi kini aku bersyukur pernah mengenalmu." Bayu menggeleng lembut, matanya basah. "Aku hanya menanam ketulusan. Nona dan Tuhan membuatnya mekar menjadi cinta." Kata-kata itu disambut tepuk tangan dan tangis bahagia dari para tamu. Rendra sendiri tak bisa menyembunyikan air matanya. Ia menatap ke langit, seolah berbicara kepada mendiang istrinya. "Lihatlah, Bu.
putri kita akhirnya menemukan seseorang yang mampu membuatnya hidup lagi. Setelah upacara selesai, Nadia dan Bayu duduk berdua di bangku taman di bawah pohon Kamboja yang menjadi saksi keajaiban pertama mereka. Bunga-bunga melati berjatuhan di atas rambut mereka seperti restu dari langit. Aku masih tidak percaya ini nyata, bisik Nadia sambil menatap langit jingga senja. Bayu tersenyum dan menggenggam tangannya lembut. Keajaiban tidak datang 2 kali, Nona. Tapi jika Tuhan mengizinkan, kita bisa menjaganya selamanya. Nat menatapnya penuh cinta. Maka mulai hari ini jangan panggil aku Nona lagi. Bayu tertawa pelan. Baik istriku. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma melati dan suara tawa mereka yang berpadu lembut di udara. Di taman itu yang dulu penuh air mata dan keputusasaan, kini hanya tersisa satu hal, bahagia yang lahir dari ketulusan sejati. Waktu berlalu dengan cepat, musim berganti, dan kehidupan keluarga Saputra kini dipenuhi kedamaian yang dulu tak pernah mereka rasakan. Sejak pernikahan sederhana itu, banyak hal berubah. Tidak hanya di rumah besar mereka, tapi juga di hati setiap orang yang mengenal kisahnya. Bisnis Rendra, yang sempat goyah karena masalah pribadi dan tekanan batin, kini justru tumbuh pesat. Ia tak lagi bekerja dengan kesombongan, melainkan dengan hati yang penuh rasa syukur. Setiap keputusan yang ia ambil selalu diiringi dengan doa dan rasa rendah hati, yang ia pelajari dari sosok sederhana bernama Bayu Adhikara. Rumah besar itu pun kini tak lagi menjadi tempat sunyi. Di halaman belakang, taman yang dulu menjadi saksi mukjizat pertama mereka, kini dikenal luas dengan nama Taman Hati. Orang-orang dari berbagai tempat datang berkunjung. Ada yang sekadar ingin melihat bunga melati yang mekar sepanjang tahun. Ada juga yang datang untuk berdoa dan berharap kesembuhan baik dari penyakit, kesedihan, maupun luka batin. Bayu dan Nadia selalu menyambut mereka dengan senyum hangat. Kadang mereka mendengarkan kisah orang-orang yang datang, memberi semangat dengan kata-kata sederhana, atau sekadar menuntun seseorang berdoa di bawah pohon Kamboja yang menjadi simbol keajaiban. Setiap kali mereka duduk berdua di bangku taman yang sama, bangku tempat Bayu dulu menatap langit dan memohon keajaiban, Nadia sering bersandar di bahu suaminya sambil menatap bunga-bunga yang tumbuh indah. Dulu aku kehilangan harapan, bisik Nadia suatu sore menatap langit jingga. Bayu menoleh dan tersenyum lembut. Dan aku hanya tukang taman yang mencoba menanam doa di tanah yang kering. Nadia tersenyum menggenggam tangannya. Tapi Tuhan membuatnya tumbuh menjadi cinta. Di sisi lain taman, Rendra sering mengamati mereka dari jauh. Setiap kali melihat putrinya tertawa, ia merasa hutangnya pada Bayu takkan pernah terbayar lunas. Ia menyadari satu hal penting, kebahagiaan sejati tak